Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karisa Rafatabina dengan NIM 0025011 dari kelompok A9. Jadi, di sini kita akan bahas tentang laporan 1 dan juga laporan 2. Yang terkhusus laporan 1 ini untuk dari skenario-nya dijelasin. Kita bakal bahas tentang sirkulasi fetal. Kemudian nanti bakal bahas gangguan akibat gagalnya penutupan struktur fetal dan juga tentang vaskularisasi arteri dan vena jantung. Terus nanti mungkin laporan kedua itu tentang hidung. Oke, selanjutnya yang pertama kita bakal bahas fetal circulation. Jadi untuk fetal circulation ini dimulai dari plasenta. Jadi pada janin itu cara kerjanya peredaran darah itu beda sama orang dewasa. Karena paru-paru bayi kan belum dipakai untuk bernafas tuh. Jadi oksigen itu bakal didapatkan dari ibu melalui si plasenta ini. Nah, nanti alurnya itu nanti dimulai dari plasenta, terus nanti darah itu yang kayak oksigen bakal masuk ke tubuh lewat vena umbilicalis. Ini kayak oksigen nih dari plasenta ke vena umbilicalis. Terus dari sini nanti darah terus bagian bakal ngelewatin hati lewat jalur khusus namanya disebut dengan ductus venosus. Ductus venosus kemudian supaya bisa lebih cepat sampai ke jantungnya. Nah, setelah itu nanti darah bakal masuk ke jantung bagian kanan atau atrium kanan. Nah, nanti di sini ada jalan pintas penting yaitu namanya foramen oval. Nih, untuk foramen oval. Nah, nanti yang terbuat dari darah yang membuat darah itu langsung pindah ke jantung kiri tanpa harus ke paru-paru dulu. Jadi nanti dari jantung kiri darah itu bakal dipompa lagi ke aorta dan nanti disebarin ke seluruh tubuh, terutama nanti ke otak. Nah, sebagian darah lainnya itu tetap mengalir ke ventrikel kanan lalu nanti ke arah paru-paru juga. Tapi karena paru-parunya juga belum berfungsi, nanti darah itu dialirkan lewat jalan pintas lain namanya disebut dengan ductus arteriosus. Ini dia. Nah, ini nanti langsung ke aorta. Nah, setelah nanti darah itu beredar ke seluruh tubuh bayi, darah yang sudah ke otak tadi itu kembali lagi ke plasenta lewat arteri umbilicalis. Gitu. Untuk nanti ditukar lagi dengan oksigen. Nah, setelah nanti bayi lahir dan mulai bernapas, paru-paru tuh mulai bekerja kan. Nah, saat itulah semua jalan pintas tadi itu bakal tertutup dan aliran darah menjadi normal kayak orang dewasa. Gitu untuk fetal circulation. Oke, selanjutnya kita bakal bahas ini ya. Ini adalah alur dari plasenta, nanti umbilical vein gitu. Nah, selanjutnya kita bakal bahas tentang gangguan akibat gagal penutupan struktur fetal setelah lahir. Nah, ya salah satu penyakitnya itu adalah FSD atau ventricular septal defect. Jadi, FSD ini adalah kelainan jantung bawaan di mana terdapat lubang pada sekat atau septum yang memisahin ventrikel kanan dan juga ventrikel kiri gitu. Nih. Oke. Nah, untuk FSD sendiri ini adalah tadi aku udah jelasin kalau misalkan merupakan kelainan jantung ya berupa bawaan lubang pada septum interventrikular gitu. Nah, ini lubang ini bakal ngebuat aliran darah tidak lagi terpisah sempurna. Jadi darah yang bersih dan darah yang kotor itu tercampur lah. Darah yang akan kaya oksigen dan juga karbon dioksida. Nah, apa yang terjadi atau hemodinamikanya untuk pada kondisi normal itu kan ventrikel kiri itu kan bertekanannya jauh lebih tinggi ya untuk memompa darah oksigen ke seluruh tubuh atau ke aorta. Nah, nanti ventrikel kanan itu bertekanannya lebih rendah karena dia bakal memompa ke arah pulmonal. Nah, tapi pada FSD ini saat sistosol darah dari ventrikel kiri itu bakal ngalir ke ventrikel kanan atau disebut dengan shunt kiri ya. Jadi shunt kiri ke kanan karena ada beda tekanan kan. Jadi darah itu tambahan ini bakal masuk ke arteri pulmonalis dan jadinya paru tuh bakal menerima namanya over circulation atau aliran yang berlebihan. Nah, apa dampaknya dari FSD ini? Dampaknya pertama, paru bakal kebanjiran darah. Karena tekanannya kan lebih tinggi kan dan juga aliran pulmoner bakal meningkat. Kemudian darah yang sudah ke paru-paru itu bakal kembali ke atrium kiri. Terus volume ventrikel kiri juga bakal bertambah. Jadi volumenya overload. Terus jantungnya bakal bekerja lebih cepat gitu. Terus selanjutnya kita bakal bahas tentang arteri dan juga vena dari core.
Nah, yang pertama itu dari arterinya dulu. Yang pertama dari aorta ascendens, jadi yang bagian atas. Nah, itu letaknya di sebelah kanan, di linea mediana. Untuk sklerotopisnya itu adalah kosta 3 atau pertengahan korpus dari FTH 5. Nah, percabangannya itu adalah coronaria dextra dan juga coronaria sinistra. Nah, nanti bakal bercabang lagi dari posterior interventricular branch, terus marginal branch gitu. Terus selanjutnya itu yang kedua adalah aorticus aorta. Jadi letaknya ini adalah di belakang manubrium sterni. Untuk skletopisnya itu ada di FTH 3 dan bercabangannya itu adalah truncus brachiocephalicus, kemudian arteri carotis communis sinistra dan juga arteri subclavia sinistra. Nih. Terus ada carotis communis. Sinistra deh, sorry. Sinistra. Ini. Ini communis sinistra dan truncus, mana truncus ya tuh. Nah, selanjutnya dari aorta descendens yang bagian bawah. Jadi aorta descendens ini letaknya dari FTH 4 sampai FTH 6 sampai 12. Nah, cabang utamanya itu percabangannya dari arteri intercostalis posterior itu 3 dan juga 11 Terus juga arteri subcostalis dan arteri phrenica superior. Nah, untuk cabang visceralnya atau bagian luarnya itu adalah bagian dalam itu dari area bronchiales, esophageal, terus pada perikardiaka, terus ada mediastinales. Nih, untuk lengkapnya. Terus selanjutnya kita bakal bahas vena dari core. Nah, untuk letaknya itu ada terbagi jadi dua, yaitu adalah vena superficialis dan juga vena profunda. Kalau superficialis berarti di permukaan, jadi letaknya dekat dengan permukaan kulit. Sedangkan untuk vena profunda itu letaknya di dalam dan biasanya dia tuh lebih besar gitu. Nah, di sini adalah vena communicans biasanya pada arteri kecil di ekstremitas dan letaknya di profunda. Nah, berdasarkan diameter dan ukurannya itu terbagi jadi 3, jadi ada venulae, ada vena sedang dan juga vena besar gitu. Untuk pertama kita bakal bahas tentang vena sedang dulu. Ini contohnya adalah vena femoralis, branchialis, terus vena axillaris, pokoknya vena-vena yang punya valvula venosa. Nah, ini. Terus ada valvula venosa, yaitu katup yang fungsinya tuh karena dia punya sedang, jadi dia tuh punya katup. Biar aliran darah itu nggak balik ke bawah karena adanya gravitasi gitu. Biasanya tuh di bawah kan, di bagian kaki. Jadi ada katupnya vena itu. Nah, contohnya vena yang punya valvula venosa itu ada vena femoralis, popliteal, brachialis, tibia anterior dan juga posterior. Jadi bagian bawah. Nah, sedangkan untuk vena yang dia tuh nggak punya valvula itu contohnya kayak valvula dari vena pulmonalis, jugularis interna dan juga sinus acephalon gitu. Nah, untuk vena cava superior itu ini bakal menerima darah atau drainase dari 3 regio, dari 3 tempat. Jadi regio caput dan column, ekstremitas superior dan juga sistema azygos. Nah, di sini sistema azygos itu bakal berperan dalam menghubungkan si vena cava superior dan juga vena cava inferior. Nah, sistema azygos ini memiliki banyak anastomosis dengan vena cava inferior dan juga vertebral venous plexus, sehingga nanti dapat menjadi rute alternatif jika terdapat obstruksi pada vena cava inferior gitu. Selanjutnya adalah vena anomia atau brachialis cephalica. Ini dextra dan sinistra juga. Ini masing-masing merupakan muara dari vena jugularis interna dan juga subclavian. Ini pertemuan ini bakal membuat suatu sudut yang namanya disebut dengan angulus venosus dexter et sinister. Ini untuk lengkapnya. Oke, selanjutnya kita bakal bahas sistem azygos. Ini tambahan, jadi ada vena azygos, ada vena hemizygos dan juga vena hemizygos aksesoria. Azygos vein. Ini hemizygos vein. Oke, untuk vena azygos itu nanti di bagian bawah dextra columna vertebralis, ini yang bakal menghubungin SVC dan juga IVC. Sedang untuk vena hemiazygos itu di bagian sinistra columna vertebralis pars inferior, dan untuk vena hemiazygos aksesoria itu di bagian sinistra columna vertebral pars superior. Nah, untuk vena cava inferior sendiri itu bakal terima darah dari ekstremiter bagian bawah. Jadi ekstremiter inferior, sirkulasi porta hepatis, pernika inferior, terus ren, suprarenal, gonadal dan juga lumbal. Gitu. Oke, selanjutnya kita bakal bahas tentang laporan kedua,
ini laporannya. Jadi kita bakal bahas tentang sinus paranasal, kemudian nanti pembagian meatus nasi juga sama lubangnya, dan juga jelasin tentang kenapa sinus maxillaris itu lebih sering mengalami sinusitis dibandingkan sinus lainnya gitu. Yang pertama kita bakal bahas sinus paranalis nih. Jadi sinus paranalis itu terbagi jadi 4, ada sinus maxillaris atau bagian antrum hikmori, kemudian ada sinus frontalis, sinus ethmoidalis, dan juga sinus sphenoidalis. Ini bisa dilihat tempatnya. Ini juga. Oke, ini untuk bagian samping. Ini bagian depan. Oke. Kita bahas. Nah, untuk sinus paranasal itu adalah sekelompok rongga yang di dalam tulang, jadi kraniofacial, jadi tulang wajah yang berhubungan dengan kavum nasi melalui ostium. Nah, sinus paranasal ini bakal berisi udara dari bagian pernapasan rongga hidung ke dalam kranium. Nah, sinus paranasal punya beberapa fungsi. Yang pertama, dia bakal mengurangi berat relatif tengkorak. Yang kedua, itu meningkatkan resonansi suara. Kemudian yang ketiga adalah pembagian penyangga terhadap trauma wajah. Dan yang keempat, melindungi struktur yang sensitif dari fluktuasi suhu yang cepat di hidung. Yang kelima, melembabkan serta menghangatkan udara inspirasi dan juga berperan dalam pertahanan tubuh gitu. Oke, kita lanjut ke meatus nasi dan muaranya. Nah, jadi di sini meatus nasi ini muara sinus paranasalis dan ductus nasolacrimalis di dinding lateral kavum nasi. Itu ada 4. Nah, yang pertama dari kita bakal bahas recessus sphenoethmoidal. Itu nanti terdapat muaranya juga, yaitu muara dari sinus sphenoidalis. Yang kedua dari meatus nasi superior, itu terdapat muara dari cellula ethmoidalis posterior, dan juga meatus nasi media itu terdapat beberapa bangunan kayak bula ethmoidalis. Terus juga ini ada nggak ya? Tidak ada sepertinya guys. Jadi ada bula ethmoidalis, terus juga ada hiatus semilunaris, terus ada infundibulum, terus ada frontalis dan selunae, dan juga processus uncinatus gitu. Terus sedangkan untuk meatus nasi inferior itu ada muaranya juga, yaitu muara dari ductus nasolacrimalis. Nah, ductus nasolacrimalis ini ngalirin air mata dari saccus conjunctivalis oculi gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kenapa sinusitis itu sering terjadi di bagian maxillaris. Jadi ini bagian yang normal, ini bagian sinus infection. Kayak terlihat ya, ini ada cairannya. Jadi sinus maxillaris itu merupakan sinus. Kenapa? Karena sinus maxillaris itu merupakan paranasal yang paling sering mengalami sinusitis dibandingkan sinus lainnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor anatomi dan juga sistem drainasi. Yang pertama nih, posisi dari osteumnya atau lubang dari lubang drainasenya. Drainasenya. Nah, sinus maxillaris itu kan terletak di bagian atas rongga sinus ya. Jadi kondisi ini ngebuat akhirnya si lendir itu harus bergerak melawan gravitasi untuk bisa keluar. Nah, akibatnya lendir itu lebih mudah tertahan dan numpuk di dalam sinus. Yang kedua, sinus maxillaris itu punya ukuran yang paling besar. Jadi karena ukurannya itu besar, sehingga jadi dia bakal nyediain ruang yang lebih luas untuk penumpukan sekret. Ketika terjadi infeksi atau peradangan, cairan yang dihasilkan juga lebih mudah terkumpul dong. Nah, yang ketiga itu karena jalur drainasenya itu melalui kompleks osteometal yang sempit gitu. Nah, jalur ini kan sangat mudah tersumbat tuh, terutama saat terjadi infeksi saluran pernapas atau reaksi alergi. Jika terjadi sumbatan, maka proses pembersihan juga bakal terganggu. Nah, selain itu, sinus maxillaris itu juga terletak dekat dengan akar gigi. Di rahang atas. Jadi infeksi pada gigi lah, terutama gigi molar atas, dan itu dapat menyebar langsung ke sinus maxillaris dan nyebabin sinusitis. Nah, dari 4 yang tadi, dari komponen yang tadi itu bakal menjelaskan bahwa kenapa sih sinus maxillaris itu lebih sering terjadi sinusitis gitu. Oke, thank you. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.